Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep spoilage, ya, di mana di situ ada di dalam proses costing, ya, dengan menggunakan metode FIFO. Jadi di sini kita akan menghitung, ya, proses costing dengan menggunakan metode FIFO, dan di situ ada spoilage-nya. Kalau teman-teman ingat, spoilage itu adalah produk cacat, ya, yang tidak memenuhi standar produksi, gitu ya. Kemudian spoilage itu juga ada dua jenis, yaitu yang sifatnya normal dan abnormal. Ya, kalau yang normal itu yang melekat ke proses produksi, jadi dia akan tetap ada walaupun operasinya berjalan secara efisien. Sedangkan kalau abnormal spoilage itu ya seharusnya tidak terjadi kalau proses bisnisnya berjalan dengan baik, gitu ya. Jadi ini tidak melekat. Oke, nah dalam penghitungan ya proses costing FIFO dengan spoilage itu kita masih menggunakan 5 langkah. Ya, yang pertama adalah kita menghitung physical unit, tapi karena di sini sudah ada konsep spoilage, maka kita harus menentukan yang normal dan abnormalnya. Kemudian langkah yang kedua kita menghitung equivalent unitnya beserta dengan spoilage unitnya juga. Kemudian langkah yang ketiga kita menghitung berapa total cost yang muncul. Kemudian step keempat, kita menghitung cost per equivalent unit. Dan langkah yang kelima adalah kita membebankan total cost-nya. Nah, di konsep yang sekarang, yang baru itu adalah di mana ada satu pos yang baru yang mendapatkan pembebanan cost-nya, yaitu adalah pos spoilage unit. Di mana sebelumnya hanya ada dua pos, yaitu adalah pos unit yang complete, yang selesai, dan unit yang belum selesai, ya, atau masuk ke ending work in process. Oke, kemudian kita langsung masuk ke ilustrasi. Ya, di sini kita menggunakan ilustrasi di mana ada work in process beginning, ya, karena kita akan menggunakan FIFO, ya. Oke, jadi ada 5 langkah. Untuk step yang pertama adalah work in process beginning. Jadi ada 1.500 unit yang berasal dari periode sebelumnya. Ya, misalkan yang sekarang ini adalah bulan Mei, ya, maka ada 1.500 yang berasal dari bulan April, ya. Kemudian di periode ini bulan Mei itu ditambahkan sebanyak 8.500 unit. Maka total ada 10.000 unit yang harus dikerjakan di bulan Mei. Kemudian berdasarkan informasi, ya, dari 10.000 unit ini, ya, itu yang selesai adalah 7.000 unit dikerjakan, ya. Jadi ada 7.000 unit yang selesai dikerjakan. Kemudian ada 2.000 unit yang belum selesai dikerjakan di periode Mei. Ya, maka 2.000 ini akan masuk sebagai work in process ending. Sisanya 1.000 unit itu adalah sebagai spoilage. Oke. Nah, spoilage ini, ya, maka kita harus definisikan, ya, atau identifikasi mana yang normal dan mana yang abnormal, atau berapa yang normal atau berapa yang abnormal. Oke, berdasarkan ilustrasinya, ya, yang normal spoilage itu adalah 700, ya, sedangkan yang abnormal adalah 300. Oke, kemudian maka totalnya di sini ada 7.000, di sini 1.000, dan di sini 2.000, maka totalnya adalah 10.000, sama dengan yang ini. Oke, kemudian masuk ke langkah yang kedua. Ini langkah pertama sudah. Langkah kedua berarti kita menghitung equivalent unit. Nah, untuk unit yang complete itu maka equivalent unit untuk direct material dan conversion cost-nya adalah sama nilainya dengan physical unitnya. Kenapa? Karena asumsinya sudah selesai. Ya, sudah complete. Berarti dia sudah menyerap semua direct material dan conversion cost-nya. Kemudian sedangkan untuk normal spoilage ternyata di sini juga sama, 700, 700, 300, 300. Kenapa? Di sini 100%, ya, ini juga 100, 100, 100. Alasannya adalah yang namanya spoilage itu, ya, dia umumnya itu ditemukan di akhir proses produksi. Oke, jadi misalkan ini produksi tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Maka yang namanya inspection point, ya, itu adalah muncul di atau dilakukan di tahap terakhir proses produksi. Sehingga asumsinya kalau spoilage itu ditemukan di akhir proses produksi, maka dia sudah menyerap secara penuh direct material dan conversion cost. Oke, maka nilainya akan sama dengan physical unitnya. Kemudian work in process ending, ya, itu adalah 2.000 dan 1.000 karena baru 50% yang menyerap conversion cost di periode Mei.
Oke, selanjutnya adalah kita langsung masuk ke metode FIFO ya. Di sini bedanya dengan metode average adalah di bagian penyelesaian ini ya. Unit yang complete dan ditransfer out. Oke, bedanya adalah di sini kita harus menyelesaikan lebih dulu unit yang masuk. Ya, berarti yang berasal dari work in process beginning. Oke, maka kalau tadi informasinya ada 7.000 ya, 7.000 unit yang selesai, ya maka 1.500-nya itu adalah dikerjakan atau berasal dari WIP beginning, ya. Kemudian sisanya 5.500 berasal atau diambil dari unit yang ditambahkan di periode Mei, gitu ya. Kemudian ada 1.000 unit yang spoilage, ya. Kemudian 2.000-nya adalah work in process ending. Oke, kemudian untuk equivalent unitnya sama ya, kita hitung juga. Untuk yang work in process beginning, ingat yang konsep FIFO, maka kita harus menghitung berapa sih yang belum selesai. Ya, kalau direct material itu sudah ditambahkan di awal, maka ada 0 unit direct conversion cost, ada 0 unit ya equivalent unit yang menyerap direct material. Sedangkan untuk yang conversion cost itu berarti ada 40% yang terserap ya atau diserap di periode bulan Mei. Maka ada 600 unit ya yang menyerap conversion cost di bulan Mei. Oke, caranya adalah 40% dikali dengan 1.500. Kemudian untuk yang started dan complete sama, kemudian yang spoilage juga sama ya untuk equivalent unit, sedangkan work in process endingnya kita yang berbeda hanya di bagian conversion cost-nya ya karena baru terserap sebesar 50%. Oke, kemudian selanjutnya masuk ke langkah ketiga. Ya, langkah ketiga adalah menghitung cost-nya. Ya, di sini dibedakan cost yang berasal dari work in process beginning dan cost yang ditambahkan di periode bulan Mei. Ya, kemudian untuk langkah keempat, nah di sini bedanya adalah dengan menggunakan metode FIFO, kita hanya menggunakan cost yang berasal dari periode sekarang. Ini ya. 76.500, 89, 100. Kalau weighted average kita akan pakai nilai total ini. Oke. Kemudian kita bisa menghitung cost per equivalent unit ya dengan membagi dengan equivalent unit yang ada di step kedua. Ya, lah. Kemudian kalau sudah ketemu cost per equivalent unitnya, kita bisa masuk ke langkah yang kelima yaitu membebankan cost-nya. Ingat dalam pembebanan cost di metode FIFO ini kita akan membebankan ya ke work in process beginning, kemudian ke started and complete, dan satu lagi yang baru adalah spoilage yang normal. Oke, jadi komponen ya di tahap kelima ya atau step kelima itu ada 3 pos ya untuk spoilage ya dengan metode FIFO ya itu ada 3 pos yang mendapat pembebanan. Yang pertama adalah untuk unit yang complete, di mana unit yang complete ini adalah berasal dari WIP beginning ya, kemudian dari unit yang dikerjakan di periode sekarang ya current period. Oke. Kemudian yang ketiga adalah normal spoilage ya. Sedangkan pos yang kedua ini adalah pos yang pertama itu adalah untuk abnormal spoilage-nya. Oke, kemudian pos yang ketiga adalah untuk work in process ending yang belum selesai dikerjakan di bulan Mei. Ini Mei ya supaya ingat. Oke, jadi kita harus membebankan dulu untuk WIP beginning, di mana ini adalah cost yang muncul dari periode sebelumnya, ini dari bulan April, ya 21.000 ini, 12.000, ya kita masukkan di sini. Kemudian ini adalah muncul ya cost yang muncul untuk mengerjakan WIP beginning, tapi munculnya dari bulan Mei. Ya ini nilainya adalah dari dikalikan dengan equivalent unitnya ya. Equivalent unitnya adalah 0 untuk DM, 600 untuk conversion cost dikali dengan ini 9 dan 11. Oke, ini adalah cost per equivalent unit. Kemudian untuk yang started ya maka totalnya adalah ini ya. 27.600 untuk WIP beginning. Kemudian untuk unit yang memang ditambahkan di periode ini ya itu adalah 110.000 ya kita kali ya
5.500 unit yang direct material dikalikan dengan equivalent unitnya, cost per equivalent unit, ya ini juga. Kemudian untuk yang normal spoilage tadi 700 sama ya, nilai untuk DM dan conversion cost-nya dikali dengan cost per equivalent unitnya. Ini ya. Kemudian ketemu total cost of good unit complete dan transfer out-nya adalah sebesar 151.600. Ini untuk pos yang pertama. Kemudian untuk pos yang kedua, maka kita harus alokasikan ke abnormal spoilage, di mana di sini dikalikan dengan equivalent unitnya sama untuk DM dan conversion cost, maka ketemu 6.000. Ya, ini adalah untuk pos yang kedua. Dan pos yang ketiga, yang terakhir adalah untuk unit yang belum selesai dikerjakan di bulan Mei. Ada sebesar 2.000 unit, di mana 2.000 itu equivalent untuk direct material, dan 1.000-nya untuk conversion cost-nya. Oke, maka totalnya adalah 29.000 pembebanan untuk work in process ending. Ya, jadi yang perlu diingat adalah untuk metode FIFO, proses costing dengan konsep spoilage, yaitu kita memiliki tiga cost ya. Jadi yang pertama adalah ini, ya. Kemudian abnormal ya untuk unit yang complete dan transfer out. Kemudian yang ketiga adalah WIP ending. Ya, jadi teman-teman tidak perlu bingung dengan materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya atau didapat tentang FIFO, kemudian tentang spoilage. Nah, sekarang kita akan menggabungkan bagaimana menghitung proses costing dengan menggunakan metode FIFO dan yang ada spoilage-nya. Terima kasih, mungkin penjelasan saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.